Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla الذي قد أعطانا من كثيرة حتى نستطيع أن نعمل شيئا من أعمال الصالحة. ثانيا، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، في هذه الفرصة الطيبة أريد أن ألقي الخطبة أمام المستمعين تحت الموضوع الجنة تحت أقدام الأمهات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس باسم صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapakah pertama kali aku harus berbakti?" Jawab Rasulullah, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Jawab yang terakhir Rasulullah, "Lalu bapakmu." Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Telapak kaki merupakan tempat yang paling rendah, paling hina, bahkan diinjak-injak. Yang katanya surga itu tinggi, berada di bawah telapak kaki ibu. Ini merupakan sebuah makna ungkapan di mana surga yang katanya tinggi itu masih ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ibu. Maka yang surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Disebutkan 3 kali nama ibu dalam hadis tersebut, pada umumnya menunjukkan bahwasanya ibu telah melewati 3 kesulitan dalam hidupnya. Pertama kali ketika mengandung, ketika melahirkan, bahkan sampai menyusui. Namun sosok ayah di sini juga tidak kalah penting dalam mengambil andil dalam menafkahi dan pendidikan terhadap anak. Meskipun sosok ayah disebutkan 1 kali dalam hadis tersebut, ayah juga memiliki peran penting dalam menghidupi keluarganya, mendidik karakter anak, dan menafkahi keluarganya, sehingga Allah memuliakan keduanya berkat perjuangannya. Islam memandang ibu sosok yang harus dihormati, bahkan menjadi tolak ukur kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua. Jikalau kita ingin melihat Tuhannya tersenyum, maka buatlah kedua orang tua kita tersenyum. Jikalau ingin melihat Allah murka atau durhaka, maka buatlah kedua orang tua kita durhaka. Namun sejatinya kita tidak ingin melihat Allah, bahkan orang tua kita durhaka atau murka kepada kita. Seperti doa kita tiap hari, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bentuk bakti kita kepada Allah diperintahkan oleh Allah dalam Quran surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibunya. Karena ibu telah melahirkan kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Janganlah sampai kita murka, membentak-bentak mereka, menyakiti hatinya mereka, yang akan mengakibatkan kesengsaraan dalam hidup kita. Karena sejatinya orang yang durhaka itu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Islam menempatkan ibu pada tempat yang paling tinggi.
paling mulia, bahkan paling terhormat, sehingga kita diwajibkan untuk diharuskan untuk berdoa setiap selesai salat fardu, karena terdapat 3 amalan yang tidak akan pernah terpupus pahalanya, yaitu shadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau waladin salih yad'u lahu. Pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari itu, mari kita rela surga yang luasnya seperti langit dan bumi dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Quran surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang diperuntukkan, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, marilah kita raihlah surga dengan salah satunya dengan cara berbakti kepada orang tua kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ma la a'yunun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. In ahsanal kalam kalamullahil malikil manan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Asallahu aj'al ulumana nafi'atan fi dinina wa dunyana wa ma'adina. Arju minkum an tata'allamu wa la tatakasalu. Wa akhiran, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.